betapa kita sangat memerlukan musrenbang pada kesempatan ini, dan tentunya seperti saya sampaikan tadi, di luar ini mudah-mudahan kita juga. Jadi Kecamatan Pule mulai tahun kemarin itu sebenarnya mendapatkan bantuan 6 sumur pompa dalam dari Kementerian Sosial. Yang sudah selesai itu ada di Desa Karanganyar, ada di RT 20 dan RT 7. Betul ya Pak? Pak Kepala Desa Karanganyar? Betul, berfungsi ya Pak. RT 12. Coba ingat. Iya. Oh ya, J. Nah ini ada lagi, karena total di Kecamatan Pule itu ada 6 sumur pompa dalam. Ini yang Kembangan itu 1, Kembangan kalau di RT 8 pindah lokasi. Ya, sekarang lagi proses masih proses geolistriknya ya. Kemudian Desa Pule juga 1, Pule Pak Lurah. Ya, 1 di lokasinya pindah atau enggak? Iya. Mohon nanti untuk yang 4 yang belum ini Terima kasih. Hari ini kita bersama-sama menghadiri acara Musrenbang Kecamatan Pule. Hari ini juga hadir dari teman-teman DPR, Pak Sulis yang ujung sana dari Panggul. Saya perkenalkan ya, mungkin teman-teman tokoh-tokoh masyarakat Pule belum kenal. Beliau juga wakil panjenengan. Kemudian yang perempuan dari Pule yaitu Bu Tulas ya. Nah ini juga wakil panjenengan yang dari Pule. Kemudian saya juga didampingi dari Panggul Mas Edi, ini juga dari Pule Panggul, maksud kami dapilnya dapil 6. Jadi kami berempat ya, kurang 1 sebenarnya, Mas Ganda sama Pak, oh yang 1 masih sakit, yang 1 Mas Suryanto. Mas Suryanto itu adalah wakil rakyat dari dapil 6. Oleh sebab itu hari ini hadir juga mengikuti agenda Musrenbang. Jadi apa yang menjadi musyawarah kita perencanaan untuk tahun 2026, teman-teman hari ini juga mengikuti. Oleh sebab itu kami juga ingin menyampaikan mekanisme sumber dari perencanaan itu sendiri. Jadi Musrenbang itu akan mengakomodir 4 pilar, yaitu bottom up yang seperti hari ini kita laksanakan, dari bawah ke atas, kemudian top down dari pemerintah pusat provinsi juga bisa ke daerah, kemudian juga teknokrat yang akan diakomodir dari hasil Pak Kepala Dinas menerjemahkan visi misi dan FCMD-nya Pak Bupati. Kemudian ada politis. Dari sisi politis teman-teman anggota DPR hari ini hadir. Oleh sebab itu tadi sudah ditayangkan kurang lebih yang tahun kemarin ada beberapa yang terrealisasi, itu yang skala prioritas kecamatan. Dan hari ini saya tadi diskusi dengan Bu Camat, skala prioritas kecamatan Pule ada 9. Ada 9. Itu dari sisi bottom up. Hari ini kita hasilkan musyawarah ini. Kemudian ada dari sisi politis, nanti bisa dititipkan kepada teman-teman yang hadir hari ini. Pak Lurah ya. Jadi ada terobosan yang bisa dengan percaya teman-teman anggota DPR ini ada pokok-pokok pikiran yang nanti juga akan mengakomodir usulan dari panjenengan yang lewat jalur politis. Jelas ya? Jadi bisa nanti lewat hasil seperti Musrenbang hari ini 49 prioritas tadi. Kemudian yang teknokrat nanti biasanya sudah tertuang di gini
Pak Kepala Dinas hasil survei mereka, jalan-jalan yang mana yang rusak, kemudian juga ngakomodir dari hasil RPJMD mereka, Pak Bupati maksudnya. Kemudian ada sisi ngamen mas, bahasanya Bupati ngamen ke pusat. Seperti mohon maaf, setelah dimulai ada kejadian penanaman pisang di jalan, saya kan langsung turun ya, Pak Lurah, empat kepala desa yang saya kumpulkan. Itu saya juga harus berusaha bagaimana bisa membantu menyelesaikan persoalan itu. Alhamdulillah kita koordinasi dengan Pak Bupati, dengan teman-teman dinas teknis, Bu Bapeda, Mas Anjang ke rumah bawa proposal untuk cara golek ngamen ning gone provinsi. Alhamdulillah dapat 10 miliar kemarin yang sudah dilaksanakan. Hal-hal seperti itu tuh penting, makanya tadi ada jalur-jalur yang harus kita komunikasikan. Jangan sampai, mohon maaf, tidak dekat dengan wakil panjenengan. Panjenengan juga harus lebih dekat dengan wakil-wakil panjenengan yang ada di Pule. Biar apa? Persoalan-persoalan yang panjenengan hadapi dan masyarakat hadapi di Pule bisa segera terurai satu-satu. Terus jangan alergi komunikasi karo partai A, partai B, partai C. Jangan, harus lebih dekat, lebih berkomunikatif. Kita bersama-sama, kita punya tugas tanggung jawab yang sama, baik itu legislatif maupun eksekutif. Kita sama-sama unsur penyelenggara pemerintahan. Enek suksesi Pak Bupati, yo suksesi teman-teman DPR wakil panjenengan. Enek ora suksesi Pak Bupati, juga tidak suksesnya anggota legislatif. Oleh sebab itu kita harus bersatu padu bersama-sama menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat, baik itu menurunkan angka kemiskinan, kemudian menyelesaikan persoalan infrastruktur. Itu tugas kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Trenggalek beserta Bapak Ibu dari Dapil 6, yang saya hormati Ibu Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Trenggalek, yang saya hormati Ibu Kepala Bapedalitbang Kabupaten Trenggalek, yang saya hormati Bapak-Bapak Kepala Dinas Kabupaten Trenggalek beserta seluruh rekan-rekan staf dari perangkat daerah Kabupaten Trenggalek, yang saya hormati Bapak-Bapak Forkopincam. Mohon izin tadi Bu Asisten menanyakan Pak Dan Ramil sama Pak Kapolsek atau yang mewakili, kok Pak Dan Ramil Pak Kapolseknya belum rawuh, dalam ya berkelit kalau biasanya mundur 1-2 jam acara kalau di kecamatan sudah besar kalau dalam alhamdulillah bersyukur. Terima kasih kepada Bapak-Bapak Forkopincam, yang saya hormati seluruhnya Bapak-Bapak Kepala Desa se-Kecamatan Pule, kemudian saya hormati Bapak Ketua BPD, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, kemudian juga yang saya hormati seluruhnya Bapak Ibu Lintas Sektor Kecamatan Pule, dan juga yang saya hormati para pendamping, kemudian seluruhnya yang rawuh pada kesempatan ini. Sebelumnya marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama melaksanakan Musrenbang Kecamatan Pule tahun 2025. Tentunya kita masih dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Sebelumnya juga kami mewakili dari seluruh masyarakat Kecamatan Pule, Sugeng Rawuh, selamat datang Bapak Ibu dari
Kadin Kabupaten, dan juga pada kesempatan ini pula kami sangat luar biasa terharu. Baru ini seluruh anggota DPRD dapil kita rawuh bapak-bapak kepala desa. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, dan kami kembali menaruh harga kepercayaan bahwa kami masih punya bapak ibu, apalagi ibu kami yang terkhusus, ibu cantik ini setiap ada acara kita selalu hadir, kecuali beliau pas keluar kota. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, dan kami percaya, kami yakin ke depan Kecamatan Pule ini akan lebih bagus. Naten Baluras sekalian deh. Dan mohon izin ya, berkat Pak Ketua Komisi Pak Mugianto selalu memperhatikan Pule, dan kita yakin percaya berenam ini nanti juga akan membawa Pule yang lebih baik lagi. Jumlahnya kemarin itu 100 kurang 1 pohon pisangnya, karena kami mencabuti bersama-sama pohon pisang itu. Tidak kami biarkan, tapi kami sarankan monggo ke depan kalau memang masih seperti ini ya nandur sendirian bidal payu kan aja. Bapak Ibu, mungkin beberapa hal perlu kami sampaikan langsung ke prioritas, tetapi berhubung Bapak Ibu Dewan kita juga ada yang baru, maka perlu kita sampaikan bahwa wilayah Kecamatan Pule merupakan daerah pegunungan dan sebagian besar adalah dataran tinggi dengan jumlah desa kita 10. Ini perlu kami sampaikan kepada Bapak-Bapak Ibu bahwa saya Kepala Desa Jombok. Alhamdulillah desa Kulon itu terombo ini pada ini tadi ini terluas. Ini tak ditujuan itu. Terus yang pertama RT Kulon itu 79, RW ini 20. Mulane panjenengan semua ini maringi napa niku program ini buatan rugi datang kula. Jadi saya masuk bank apa Mbak Nur aku titip 2.000 oke ya. Nah, perlu kami sampaikan bahwa yang sangat penting kalau sampai dipenatarakan bersama bahwa infrastruktur pendidikan di SMA 1 Kecamatan Pule di Jombok itu sangat penting, satu. Yang kedua, jalan PUPR di rumah di Desa Jombok itu ada 100 tahun, buatan 300 orang senggol karo wong PUPR. Priyantune rawuh. Ngaku dah tinggal kelas. Ngaku tadi. Mari aku mau coba kena ngomong karo ora dosa. Jadi iya bener niku mohon nggih, rada kuning niku saka kidul. Jadi Jombok saka kidul, Jogorogo saka kidul niku benar buat dibentuk. Niku sangat penting untuk peningkatan ekonomi masyarakat kita, saka kidul Karanganyar dan lain-lain. Ngaten Mas nggih. Niku ingkang bagus, dan juga saya menerima sangat saya harapkan terkait program panjenengan Mas Upeng apa Mas Mugianto. Nanti yang terima ini Mas ya Mas Sulis, Mas anggota DPRD dari Mawon, yang menikah kirang langsung yang kula aturaken perlu itu bagian besar itu lo bisanya ombro lera dibantu piye ini kudu dipelangi perkara musrenbang kecamatan sampun jadi bikin kalau ora lek DPR bener berjauh mata mawon itu benar. Saya sampaikan di Jogorogo yang menuju Soko itu nampaknya pengapunten kami matur rada ekstrim pun boten layak lek dari menungso ini Pak Mugianto tidak pernah lewat sana. Pak Mugi dan terima kasih di Kecamatan Pule, di wilayah Pule menika mendapat daerah seger untuk DPR-nya yang kami tunggu-tunggu Pak Obek nanti yang menjadi penyemangat kami untuk membangun wilayah Kecamatan Pule pada khususnya. Bahkan masih tahun ini Pak Mugianto lewat jalur Dapil 6
semoga kan mesti paham boleh wilayah kayak apa. Saya tidak akan menceritakan secara detail, tetapi yang diinginkan masyarakat Kecamatan Pule tentunya hanya jalan. Beranten sak penak-penak yang golek sandang pangan itu ketika jalannya penak pun toh itu kunci utama. Seperti contoh ini terima kasih Bu Camat dan OPD Kabupaten Trenggalek yang walaupun belum sepenuhnya bisa memuaskan, karena saya juga yakin sing diopeni oke, sing digedanane yo ora oke, terus kami juga sadar. Alhamdulillah yang dari semua itu hampir saja Bu Camat sudah ketir-ketir bolak-balik telepon Mbah Tuko gedangnya aja sudah ditandur nggih. Alhamdulillah di tahun 2024 awal itu tidak. Padahal itu sudah kita siapkan untuk yang ke arah sana. Dan ini insya Allah nanti yang Pak Mudianto yang jurusan Linggis Pak nggih pun kesupen mereka wonten bendunganipun mangke tidur Pule nek badhe dateng bendungan Linggis insya Allah boten bedak mios ngepek. Itu yang terkait. Karena yang tahun kemarin itu juga saya ini kayak cerita di Pak Lurah lagi, dia kan aku sing jawab Bapeda gitu. Jadi saya sekarang akan menjawab. Yang pertama insya Allah yang untuk tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Camat bahwa prioritas 1 dan 2 itu tadi ada 2 dari infrastruktur, kemudian 2 dari PPM, 3 dari ekonomi, kemudian 2 dari musrena keren. Kenapa kok 3 itu kita mengambil dari ekonomi dan SDA? Karena di tahun 2025 ini Bapak Presiden itu dan juga prioritas pembangunan nasional adalah ketahanan pangan. Sehingga ekonomi itu kan yang membawa tadi pertanian, peternakan, perikanan, dan komunitas dan sebagainya. Sehingga ini menjadi prioritas pembangunan nasional yang mana daerah juga harus menyesuaikan, sehingga prioritas yang bisa diusulkan dari ekonomi itu ada 3 yang sudah disampaikan. Nanti kalau itu nanti sudah menjadi kesepakatan, saya akan mengawal, teman-teman kami di Bapeda akan mengawal itu harus tereksekusi oleh OPD yang ditunjuk. Tahun 2024 ini juga kami lakukan evaluasi yang kemarin usulan tahun 2024 untuk dieksekusi tahun 2025 ini. Itu kemarin kalau ada OPD yang mengalihkan, itu saya minta di 2025 PAK, karena perubahan anggaran ini nanti dengan terbitnya surat edaran bersama dari Menteri sebagai tindak lanjut arahan Presiden itu, PAK itu nanti akan dipercepat, itu nanti bulan Mei itu harus sudah clear. Sehingga yang kemarin dialihkan, saya minta itu dikembalikan untuk mengeksekusi hasil musrembang. Kalau tidak, duitnya tak ambil kembali. Kemarin yang 2024 sudah terjadi, ada OPD yang itu dialihkan, akhirnya duitnya saya ambil, saya pindahkan ke OPD lain. Ini sebagai bentuk komitmen, sebagai bentuk komitmen bahwa penjenengan sudah berkumpul, anak-anak sudah hujan barang di rawuh kabeh, tapi ternyata kok tidak ini. Nah, ini kami nanti akan kami kawal betul-betul di Bapeda, yang kami sampaikan juga ke Ketua TAPD untuk breakdown anggarannya. Kemudian nanti yang melalui ini, saya cuma mau tanya tadi itu kok semuanya kok Pak Openg kemarin detailnya paling banyak ya Pak dapatnya di Pule. Jadi karena dari berapa itu Pak? Nah ini berarti sebagai bentuk komitmen. Alhamdulillah ini hari ini anggaran itu kita tidak hanya mengurusi Pule atau Gandusari saja tidak, tapi seluruh kabupaten. Sehingga tadi kalau misalnya penjualan usul 1,7 atau usul misalnya yang prioritas tadi itu menjadi misalnya berapa kilo gitu ya, jalan dari Puyong itu yang jalan Manggahan Ngepring itu misalnya berapa ini, bisa jadi bahwa itu nanti tidak akan bisa tereksekusi semuanya gitu. Kalau misalnya ininya 1 kilo atau 2 kilo nanti Mas Angga bisa menyampaikan. Kenapa? Nanti kecamatan yang lain itu juga akan sama. Tapi kami pastikan bahwa di situ tetap akan ada eksekusi walaupun tidak bisa tuntas. Gitu. Jadi mohon ini betul-betul dipahami Bapak Kepala Desa. Kami sendiri tadi yang disampaikan oleh Pak Openg ini ditugaskan oleh Pak Bupati. Perlu penjenengan preso bahwa Kabupaten Trenggalek di tahun 2024 kapasitas fiskal atau kekuatan keuangan kita
itu di seluruh Jawa Timur itu kita paling rendah. PAD kita hanya 381 miliar gitu. Rutin harus dibuat untuk embel-embel seluruh Kabupaten Trenggalek. Jangan hanya satu wilayah blok sampai 5 miliar, 10 miliar satu titik. Tidak boleh. Harus dipoto, diratak nih, dengar butuh pedai jadi jebol, embel. Biar menurut saya ya memang rutin. Nah, anggaran rutin, ya. Anggaran rutin harus digunakan untuk perbaikan jalan. Jadi pesan saya Pak PUPR ya.